seakan-akan merendahkan dia. Sebenarnya enggak guys, gue tidak merendahkan dia. Aku kecewa iya, aku marah banget iya, sakit hati banget iya. Tapi dalam Undang-Undang ITE, pelaku pencemaran nama baik dapat dipidana penjara paling lama. Hey yo, what's up guys? I'm Yusul Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, gimana sih kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Well teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang kronologi dari permasalahan yang dialami oleh Code Blue dan juga Tigris pemilik Black Owl. Aku yakin banyak banget dari teman-teman yang bertanya, ini kok ada konflik baru lagi yang muncul? Ini awal mula ceritanya kayak gimana? Dan apakah mereka sudah berbaikan atau bagaimana nih? Nah, untuk mengetahui hal itu lebih lanjut, yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Yorobun, sebagai seorang penggemar kuliner, William Anderson atau yang lebih dikenal dengan nama Code Blue mencuri perhatian publik melalui konten-kontennya di media sosial. Jadi untuk William Anderson sama istrinya yaitu Rosa, kerap kali melakukan yang namanya review terhadap berbagai makanan yang mereka cicipi. Dan untuk review yang dilakukan oleh Code Blue sama Rosa memang sangat berbeda dengan kebanyakan food blogger lainnya. Mereka mereview sangat detail banget, mulai dari bahan yang digunakan, cita rasanya bagaimana, harganya bagaimana. Intinya semua dikulas habis oleh Code Blue. Jadi dikarenakan Code Blue ini sangat jujur banget nih dalam review ya, inilah yang membuat banyak banget orang-orang yang menyukainya. Dan bahkan sekarang followersnya mencapai 1,1 juta. Wow, amazing. Namun meskipun demikian, tidak semua orang juga menyukai Code Blue. Pasti ada juga nih yang tidak senang dengan Code Blue, dan pasti ada juga yang tidak sependapat dengan Code Blue di saat melakukan yang namanya review. Dan salah satunya adalah Farida Nurhan. Yang mana tuh Farida Nurhan itu sepertinya tidak sepakat dengan review yang dilakukan oleh Code Blue. Karena Farida Nurhan menganggap bahwa review yang diberikan oleh Code Blue ini juga dapat berimpak negatif terhadap UMKM. Dan selama wawancara di podcastnya Dr. Richard Lee, Anderson berani nih membuka diri dan membahas tentang pendidikan formalnya di bidang kuliner. Dengan tegas ia mengungkapkan, meskipun saya seringkali seenaknya memberikan ulasan, latar belakang pendidikan S2 saya tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah, pernyataan ini menunjukkan tingginya apresiasi dan juga pemahaman Anderson tentang makanan, sehingga membuatnya bukan hanya seorang pengulas kuliner biasa saja, melainkan seorang individu dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup di bidang kuliner. Namun sayang nih teman-teman, ada salah satu pernyataan Code Blue dalam podcastnya Dr. Richard Lee ternyata menimbulkan konflik baru. Dalam pernyataannya, Code Blue sempat menyinggung bahwa Tigris Valerie yang merupakan pemilik dari restoran Black Owl adalah temannya. Pernyataan tersebut keluar saat Code Blue ditanya oleh Dr. Richard Lee mengenai review jujur salah satu restoran di Jakarta. Saat ditanya tentang hal itu oleh Dr. Richard Lee, Code Blue mengatakan, Black Owl ya, ini tadi masukin ya. Ini overpriced, gila Black Owl, apa yang dijual bisa semahal ini? Gua lagi bingung, ini cuma per 8, dia baru buka banget lah waktu itu. Code Blue menambahkan bahwa dirinya mengenal Tigris Valerie yang merupakan pemilik Black Owl tersebut, dengan memberikan pernyataan yang seolah-olah dianggap merendahkan dalam podcastnya Dr. Richard Lee. Lebih lanjut, Code Blue mengatakan, wah nih red carpet segala macem. Dalam hati gue, gagah banget lo pakai red carpet. Terus gue dateng, gede banget. Wih siapa nih? Gak mungkin lo yang bikin. Gue tahu lo ilpil nanti. Nah teman-teman, setelah mendengarkan pernyataan dari William Anderson tersebut, akhirnya netizen ini menyimpulkan bahwa pemilik Black Owl merupakan mantan staf dari Code Blue. Selain itu, ternyata pernyataan William Anderson tersebut membuat Tigris Valerie sakit hati. Dan imbas dari hal itu, William Anderson pun meminta maaf. Ia juga meluruskan bahwa Tigris bukanlah stafnya, melainkan partner kerja. Dicatat bukan staf ya teman-teman, tapi partner kerja. Beda loh antara staf sama partner kerja. Nah dalam video perminta maafnya, Code Blue mengatakan, Halo guys, gue mau minta maaf ke Tigris. Kemarin itu di podcastnya Dr. Richard Lee, gue ngomong teman baik gue ini namanya Tigris Valerie, dia yang punya Black Owl. Dia ini bukan staff gua ya, gue salah ngomong. Dia ini adalah partner gua. Dulu gua ajakin jadi partner. Code Blue lantas menjelaskan dirinya banyak dibantu oleh Tigris saat masih bekerja sama. Ia pun memuji Tigris sebagai sosok yang baik, pekerja keras dan visioner. Dia bantu gua banyak sekali. Orangnya juga sangat jujur, orangnya juga sangat baik ya. Kerja keras banget. Terus dia itu juga seorang yang visioner ya. Dia tuh bisa membangun sesuatu from zero, from scratch. Gue kerja sama dia tuh sampai begadang dulu, dan dia nggak pernah takut untuk mencoba. Orangnya juga tegar banget gitu ya. Dan selain itu, Code Blue juga meminta maaf karena ucapannya seakan-akan merendahkan martabat Tigris selaku orang yang membantu Black Owl.
kedua, gue salah ngomong lagi yang gue seakan-akan merendahkan dia. Sebenarnya enggak guys, gue tidak merendahkan dia. Gue ini tidak pandai dalam memilih kosakata yang baik gitu ya. Jadi gue merasa seakan-akan gue sombong gitu ya. Wah itu nggak boleh guys. Gue juga mau minta maaf lagi ke Tigris karena sudah merendahkan martabat dia ya. Jadi Black Owl itu benar-benar dia yang bangun from scratch. Hebat banget itu tempatnya. Dan menurut gue itu tempat yang luar biasa sukses ya. Ekspansinya juga sekarang makin besar gitu. Cold Blue lantas berharap permintaan maafnya dapat diterima oleh Tigris dan mereka tetap berteman seperti yang sebelumnya. Sukses buat Black Owl, sukses buat Tigris juga ya. Semoga nggak dirasukin hati. Gue minta maaf setulus-tulusnya. Oke, ya Chris. Semoga masih mau temenan sama gue. Jangan benci gue ya, gue orangnya gitu. Suka lebay. Dadah. Adapun untuk Tigris Valeri diketahui telah memberikan tanggapan melalui sosial media Instagramnya. Dalam statementnya ia mengatakan sebenarnya malas membuat video-video seperti ini. Namun dikarenakan banyak yang bingung, ia pun harus menjelaskannya kepada publik. Oke guys, jadi menjawab pertanyaan kalian yang masalah dengan code blue atau code blue atau code blue atau apapun itu. Yang pasti ya, aduh aku sebenarnya jarang banget ya bikin video-video kayak gini. Itu sebenarnya paling males. Ladenin yang kayak begini sebenarnya tuh paling males. Cuman karena biar kalian gak bingung, DM banyak banget. Terus juga buat teman-teman aku juga bingung. Ya intinya aku kecewa ya, aku marah banget iya, sakit hati banget iya. Tapi ya untungnya aku diberikan hati yang cukup pemaaf ya. Dan juga udah kayak lumayan terbiasa juga sih diginiin sama orang. Jadi kayak Tigris lebih lanjut mengatakan bahwa yang terpenting adalah untuk Cold Blue itu sudah meminta maaf. Itulah poin terpenting dari permasalahan ini. Yang penting beliau sudah meluruskan, terus mengatakan yang sebenar-benarnya. Jadi yang pasti aku anggap itu dan dibilang jangan musuhin orang, aku nggak musuhin orang, cuma menjauh aja. Tapi intinya kita masih berhubungan baik karena dia telah memberanikan diri untuk meminta maaf. yang penting beliau sudah meluruskan, terus mengatakan yang sebenar-benarnya. Ya jadi yang pasti ya aku anggap itu dan dibilang jangan musuhin dia dan aku tuh nggak pernah musuhin orang, paling cuma menjauh aja. Tapi ya intinya oke lah kita masih berhubungan baik. Karena apa? Karena dia sudah memberanikan diri untuk meminta maaf gitu loh. Dan sebenarnya aku juga nggak ada niat apa-apa di sini karena aku diem-diem tiba-tiba dibawa-bawa. Aku jadi ya lumayan bikin pusing ya, lumayan bikin shock ya. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Yang penting kita sama-sama jadi yang lebih baik, sama-sama sukses terus juga buat Code Blue, buat semua masalah-masalah biar cepat selesai. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk permasalahan yang dihadapi oleh Tigris Valeri dan juga Cold Blue itu sudah selesai. Mereka juga sudah berbaikan dan mereka tidak musuhan dan tetap berteman dengan baik. Kayak gitu teman-teman. Sementara itu, konflik Cold Blue dengan Farida Nurhan berbuntut panjang nih. Cold Blue melaporkan Farida Nurhan ke Polda Metro Jaya dengan dugaan pelanggaran pasal pencemaran nama baik serta Undang-Undang ITE. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko membenarkan pemeriksaan atas Cold Blue sebagai pelapor pada hari Jumat tanggal 29 September 2023. Benar, hari ini kasus Cold Blue, penyidik di Treskrimsus memeriksa saudara WA selaku saksi pelapor. Meski begitu, ia juga tak menjelaskan lebih dalam terkait pemeriksaan Cold Blue atas laporan polisi yang dilayangkan. Pemeriksaan berlangsung sejak pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Jumat siang. Adapun Cold Blue sendiri menayangkan laporan polisi tersebut dalam Instagram story-nya. Diketahui berkas laporan polisi terregister dengan nomor LP/B/5703/9/2023/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 25 September 2023. Meskipun tidak menampilkan informasi karena disertai sejumlah sensor, di bagian telapor jelas ada nama inisial FN alias diduga Farida Nurhan. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Sapri Simanjuntak belakangan membenarkan adanya laporan polisi oleh Cold Blue. Ade Sapri melanjutkan bahwa pasal yang disangkakan pada telapor ialah mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aturan yang mengatur pencemaran nama baik selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pencemaran nama baik melalui media elektronik dilarang dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Ancaman pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di dalam undang-undang ini lebih berat dibandingkan KUHP. Dalam Undang-Undang ITE, pelaku pencemaran nama baik dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Bahkan nih, jika pencemaran mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka hukuman yang dijatuhkan lebih berat, yakni pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Nah cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Yusul Kim pamit. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.